Sudah berapa kali Akang Teteh pergi ke Bandung? Kalau udah sering, nih saya tanya, apa cik yang gak ada di Bandung? Coba sebut. Tempat belanja banyak, tempat makan apalagi. Sampai-sampai ada istilah, wisatawan kalau ke Bandung itu otaknya udah di set buat belanja sama makan. Saya pernah kepikiran jadinya, mungkin dulu Tuhan menciptakan kota Bandung emang buat jadi surganya kuliner sama belanja. Kenalin, nama saya Reza, tapi biar akrab, panggil saja Axel. Saya ini pituin orang Bandung, alias Bandung Tulen. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah pindah dari sini. Alasannya mah satu aja, cinta pisan sama kota kembang teh. Saking cintanya, saya sampai punya usaha cemilan jadul khas Sunda, yaitu keripik singkong. Usaha ini udah dimulai pas saya masih kuliah dulu. Awalnya mah kecil-kecilan aja. Modalnya oke saeutik. Sedikit maksud saya. Karena modalnya terbatas, waktu itu saya minta bantuan teman-teman kuliah buat ngejualin. Alhamdulillah usaha kalau ditekuni jadi besar juga. Dan buat saya punya 3 perusahaan lainnya. Jualan makanan di Bandung bisa dibilang gampang-gampang susah. Biar diterima banyak orang, kita harus berani beda. Nih saya kasih tahu resep yang bikin produk saya teh laris manis. Keripik singkong made in Axel punya 10 level lada yang beda-beda. Dijamin Akang Teteh kalau nyoba bakal terici-ici atau tergila-gila. Yang aku doyan pedas, sok coba level 10 lah. Dijamin seha. Ternyata yang ngambil mati gempol mah nariknya pakai mati gempolnya dulu. Seiring usaha yang makin gede, jadinya saya juga harus terus inovasi supaya nggak tergerus sama produk-produk baru. Soalnya mah perputaran kuliner di Bandung teh cepet pisan. Tiap bulan aya wae yang baru. Saingannya banyak. Makin banyak kayak aturan sebulan 2-3 artis di promo. Makanya kalau lagi senggang, saya suka ikut kumpul sama kawan-kawan dari sindikat kuliner Bandung. Pas kumpul-kumpul begini, jadi ajang diskusi juga buat tukar-tukar ide dan informasi. Biarpun sama-sama bergerak di usaha kuliner, tapi asal bersaing secara sehat mah, niscaya selain rezekinya lancar, tali pertemanan juga terjaga. Soal Bandung sebagai salah satu sarangnya kuliner teh ada sejarahnya.
Dulu habis reformasi tahun 98, mulai muncul warung-warung tenda di Jalan Dago. Waktu itu, orang Bandung nyoba kumaha carana bikin warung makan enak tapi harganya hemat. Makanya muncul warung-warung kecil. Sampai akhirnya jadi rame deh. Sekarang, warung-warung tenda itu kebanyakan udah jadi kafe, restoran, atau bazar makanan. Saya masih sering hunting makanan kayak begini, dan emang dasarnya hobi makan. Sebenarnya ini juga ada tujuannya. Sekalian riset makanan, siapa tahu dapat ide cemerlang buat produk baru. Soalnya kreatif mah bukan di kerajinan aja. Kuliner juga perlu atuh kreatif. Rasa yang enak, namanya yang unik, eta kombinasi yang pas. Ditambah satu lagi, harga yang bersahabat. Tapi yang paling penting, kalau udah niat bikin usaha, jangan gampang nyerah. Kayak teman seperjuangan saya satu ini, Agit namanya. Dia punya usaha kuliner mie, namanya Kedai Mie Merapi. Sekilas mah kayak mie ramen kayak di Jepang sana. Istimewanya karena pakai bumbu rempah asli Indonesia. Pakai nama Merapi, ada kepanjangannya yaitu Merah Putih Indonesia. Harapannya Agit cuma satu, angkat cita rasa lokal tapi bisa juga diakui secara global. Sekarang Agit udah punya 2 warung di Bandung, yang mulai dirintis kurang dari 4 tahun. Kalau hari biasa, bisa habis 350 mangkok. Tapi pas Sabtu Minggu, bisa 2 kali lipat. Buat Agit dan buat saya oke tentunya, Bandung itu ibarat dapur, dan kota-kota lain itu pasarnya. Gimana dapur bisa tetap kebul? Kreatif itu harga matinya.
Saya mah bersyukur pisan jadi orang Bandung teh. Alamnya sejuk, tanahnya subur. Ini ada kaitannya dengan sebutan tanah Parahyangan, yaitu tempat bersemayamnya para dewa atau hyang. Katanya mah saking alamnya indah dan sejuk, para hyang ini betah dan tersenyum sambil menebar berkah kemakmuran. Sehingga tanah kami ini gemah ripah loh jinawi. Punya macam-macam hasil pertanian yang melimpah, ya jadi sumber kehidupan buat kami-kami ini. Kalau mau serius menekuni usaha kuliner, jangan tahu soal makanan yang tersaji di meja makan saja. Tapi harus ingat juga tentang mereka yang punya jasa menanam hasil-hasil pertanian ini. Dulu sih masih sering saya keliling begini buat cari bahan langsung ke petaninya. Tapi sekarang mah udah sesekali aja. Dari sana kita bisa sekalian cek kualitas bahannya. Quality control istilah nama. Gak cuman itu, dari mereka saya belajar. Tiap makanan yang diolah pasti punya masing-masing cerita. Macam awok ini. Pas masih kecil, saya masih sering beli jajanan ini. Asal jajanan khas Sunda ini teh emang bukan dari Bandung. Ada yang bilang dari Ciamis sana. Tapi saking populer dari zaman baheula. Awuk jadi tersebar di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk di Bandung. Sempet sih, gara-gara makin banyak kuliner unik dan modern, jajanan tradisional ini susah dicari. Padahal, di zaman baheula pas musim paceklik cemilan dari tepung ini teh bisa jadi andalan. Kan badannya ditaburin itu. Gak cuma itu, waktu tragedi Bandung Lautan Api, cenah mah para pejuang membawa awuk ini sebagai bekal waktu perang. Biar dibilangnya makanan sederhana, tapi gizinya luar biasa. Tah eta yang gak berubah dari dulu. Soal sederhana, boleh dibilang emang cirinya kuliner Sunda, alam Bandung yang subur hasilkan banyak sayur. Ibaratnya mah kalau nggak punya apa-apa, makan sayur juga bisa. Sampai-sampai ada istilah, cukup ada lalap sama sambal, duh nikmatnya nggak ketulungan. Ada cerita juga nih. Kalau lalaban ini teh jadi ransum ketika pejuang-pejuang Sunda pergi berperang zaman Belanda. Sekarang mah kalau mau makan lalaban bisa datang ke warung-warung makan. Selain lauk yang banyak pilihan, sambalnya juga menggoda. Dijamin puas. Lalap sambal emang paling juara kalau buat saya mah. Gara-garanya ada istilah, beruntung kalau dapat suami orang Sunda. Gak perlu repot memberi makan suaminya. Tinggal kasih makan daun-daunan sama sambal aja, masih tetap bisa hidup. Aduh ayah wae.
Melimpahnya sayuran dan hasil perkebunan di Parayangan lah yang kemudian buat pemerintah kolonial Belanda bikin jalur kereta api dari Bandung ke Batavia. Kereta api di zaman baheula antar bahan makanan dengan lebih cepat. Setelah dijadikan pengangkut hasil bumi, kereta api kemudian beralih fungsi jadi alat transportasi massal. Itulah yang kemudian memperkuat mulainya peradaban kolonial di kota Bandung. Warisan kuliner Bandung yang masih ada sampai sekarang boleh dibilang gak lepas dari pengaruh kedatangan orang-orang asing ke kota kelahiran saya ini, sekitaran abad ke-19. Ada orang Belanda, ada orang Cina. Mereka lah yang menggerakkan roda perekonomian kota Bandung waktu itu. Belanda bisa jadi sebagai pionir usaha kuliner modern di kota Bandung ini. Tapi kependudukannya yang tergeser sejalan perjuangan kemerdekaan, orang Cina lah yang akhirnya punya peran banyak dalam perkembangan kuliner di sini. Sekitar abad 19, wilayah pecinan di Bandung mulai rame dan muncul banyak restoran dan makanan Cina yang rasanya disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Tofu salah satunya. Kalau disundakeun mah tahu. Adanya tahu muncul karena adanya perantauan bangsa-bangsa Cina dulu ke beberapa wilayah di Nusantara. Ya, ke Bandung juga salah satunya. Sekarang mah, saking udah populernya, nggak pernah kepikiran jajanan Bandung kayak siomay dan batagor itu sebenarnya makanan orang Cina dari zaman dulu. Biar sesuai sama lidah orang Indonesia, bumbu kacang pun jadi pelengkapnya. Rahasianya mah cuma satu, kesetiaan sama resep. Nah, soal ini ada yang saya kagumi dari dulu. Beliau teh salah satu maestro kuliner Nusantara. Namanya Oma Julia Sutarjana. Beliau itu peranakan Cina yang sudah tinggal di Bandung sejak lama. Katanya mah, gara-gara alam Bandung yang sejuk,
Oma rela pindah dari kampung halamannya di Lasem, Jawa Tengah sana. Dari bukunya yang pernah saya baca, dedikasi yang tinggi sama resep asli yang bikin satu makanan itu disukai sepanjang masa. 3 zaman. Kan saya sudah 60 tahun berkarya. Iya, 60 tahun itu 3 zaman. betul. Zaman Belanda, saya dibesarkan sekolah Belanda sampai tuntas. Jadi saya paling fasih. Nah, ini nih yang belum ada di Indonesia. Standar yang jelas soal duplikasi makanan. Makanya, kadang-kadang asal namanya udah sama, tapi beda bahan sama cara bikinnya. Ya udahlah, kena naon. Padahal mah nggak bisa gitu oge sih. Soal cita rasa makanan harusnya nggak boleh dikompromiin, biar kejaga cenah keasliannya. Cenah mah tiap hari Oma suka datang ke kedainya buat nyicip kualitas masakan yang dimasak juru masaknya. Kebiasaan yang sudah dijalani sejak 99. Istilah kerennya mah food testing. Nggak ada bahan khusus yang dipakai Oma supaya kemasakannya lezat. Cukup hidup setia pada keyakinan, maka berkat akan terus datang. Begitu cenah mah. Dari Oma Julia, saya belajar bahwa masakan yang kemudian tercipta di meja makan adalah sebuah karya yang harus didokumentasikan. Bila nggak dilakukan sekarang, aneka kuliner yang bermacam-macam itu akan punah seiring berkembangnya zaman. Dari kuliner inilah, generasi muda akan mengenali leluhurnya kelak. Jika datang ke kota kami, ciciplah ragam masakan dan nikmati kebudayaannya yang tak pernah ingkar. Kreativitas anak muda yang tak pernah mati turut pula mengembangkan negeri. Indonesia bagus.